Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode ke-24 kali ini tentunya bersama dengan saya Evelyn, Sobat Sehat, kita akan kupas tuntas membahas seputar stroke karena hari ini kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Nah, tentunya dengan narasumber yang luar biasa spesial, beliau sudah senior sekali ya dokter. Dan pastinya warga RSSA sudah banyak yang tahu, beliau adalah Dr. Eko Arisetiono, spesialis saraf konsultan dari instalasi rawat inap 1. Kita akan bincang-bincang asik tentang Hari Stroke Sedunia. Nah, Dr. Eko, selamat datang. Ya, terima kasih. Ya dokter, ngomong-ngomong nih tentang Hari Stroke Sedunia ya dokter ya, kita untuk di RSSA tahun ini itu temanya ada nggak sih dok? Ya, jadi sejalan dengan tema World Stroke Dunia yang menekankan pada bagaimana kita mengatasi gangguan kualitas hidup pada pasien pasca stroke. Yang kita tahu bahwa pasien pasca stroke itu kan tetap mengalami kecacatan dan lain sebagainya. Nah, dunia sudah mengingatkan bahwa sebetulnya stroke itu bisa ditangani dengan baik dan benar dan bisa diprediksi supaya kualitas hidup pasien pasca stroke bukan hanya kita mencegah supaya pasien itu dari kematian saja, tetapi juga bagaimana kualitas hidupnya bisa tetap bagus. Nah, tentunya menyesuaikan dengan topik tersebut, kami di Rumah Sakit Saiful Anwar menyelenggarakan atau lebih fokus pada bagaimana sebetulnya stroke itu bisa diprediksi jauh sebelum seseorang itu mengalami stroke. Itu yang kami anggap paling penting, karena kalau sudah jadi stroke ngobatinya susah dan banyak yang dipertaruhkan. Padahal sebenarnya stroke itu bisa dicegah, bisa dideteksi, dan yang lebih penting lagi bisa diprediksi. Ya, dengan diprediksi ini kita akan bisa memetakan siapa yang akan kena stroke dan siapa yang tidak. Nah, itu fokus kami mengingatkan masyarakat bahwa mari kita waspada terhadap stroke dan mari kita menyiapkan diri, bukan menyiapkan diri untuk jadi stroke, tapi menyiapkan diri dengan kita mengetahui faktor apa saja yang membuat kita akan jadi stroke, kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang diperlukan sejak dari sedini mungkin, bahkan sejak dari usia anak-anak. Oke, baik, jadi salah satunya dokter Eko dengan cara edukasi tentunya ya dokter ya. Nah, cara kita seperti supaya tahu screening awal, tanda awalnya bisa terkena stroke itu gimana dokter? Ya, jadi untuk gejala stroke sebetulnya, kalau masyarakat tahu bahwa mungkin jamak sudah diketahui ya bahwa stroke itu kan kesannya adalah penyakit yang mendadak, ya, nggak ada gejala apa-apa tiba-tiba mendadak, dan memang itulah ciri khas dari penyakit stroke, ya, yang gejalanya pasti mendadak. Justru kalau gejala itu tidak mendadak, kita tidak akan pernah curiga orang itu mengalami stroke. Jadi walaupun sama-sama ada kelumpuhan, sama-sama tidak sadar, sama-sama tidak bisa menggerakkan tangan atau tidak bisa bicara, tapi kalau kejadiannya tidak mendadak itu bukan stroke. Nah, stroke itu memang mendadak. Nah, ini gejala yang makanya kita selalu menekankan pada masyarakat bahwa mari kita kita jalankan yang sering kita sampaikan masyarakat, yaitu FAST. Jadi begitu ada gangguan pada face, wajah, gangguan pada arm atau gangguan gerak pada tangan misalnya atau kaki, kemudian gangguan bicara, ya, yang harus segera dilakukan adalah segera datang ke rumah sakit. Cukup dengan hanya 3 tersebut. Begitu itu terjadi mendadak, itu harus dibawa segera ke rumah sakit supaya kita bisa segera melakukan pertolongan yang cepat dan tepat. Kata-kata cepat dan tepat menjadi kata kunci pada penanganan stroke, karena ini akan sangat menentukan kelanjutan pasien yang mengalami stroke tadi. Apakah ini akan menjadi fatal, yang dalam arti kata akan bisa jadi meninggal, atau bagi mereka yang tidak meninggal pun itu akan bisa kita cegah supaya tidak mengalami kecacatan yang lebih lanjut. Ya, jadi itu yang harus selalu dipegang kalau untuk masyarakat secara umum, ya, begitu mengalami gejala stroke, itu kuncinya. Tidak ada yang ditunggu dulu setengah jam, tunggu dulu 1 jam, siapa tahu gejalanya membaik. Jam berapapun, kapanpun, situasi apapun, begitu mengalami gejala tersebut, segera ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang kita kenal sudah memang mempunyai kemampuan yang baik untuk menangani stroke yang akut. Karena
tidak semua rumah sakit memang siap untuk melayani pasien stroke akut. Ya, Baik. tapi untuk di Malang sebetulnya seluruh rumah sakit, kebetulan Rumah Sakit Saiful Anwar juga sebagai pionirnya yang mempunyai stroke unit, itu sebenarnya kalau di Malang sudah semua rumah mumpuni sakit ya dokter ya. ya gitu. Baik. Nah dokter, itu kan segera kita bawa ke rumah sakit melalui ambulans tentunya ya dokter ya. Kita mungkin sebagai keluarga yang terdekat ini dokter dengan pasiennya harus melakukan tindakan apa dulu dokter sembari menunggu ambulans ini datang gitu. Ya. Oke, pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh keluarga begitu mengenali stroke, yang utama adalah satu, kenali gejala stroke atau bukan. Begitu kita yakin bahwa itu adalah gejala stroke, dan lebih baik kita yakin terlebih dahulu sampai diputuskan bukan stroke, itu kita bisa melakukan beberapa pertolongan yang sebagai pertolongan awal. Pertolongan pertama yang paling penting nomor satu adalah jangan melakukan apa-apa kalau kita tidak tahu apa-apa. Jadi jangan misalnya malah dikasih minum, jangan malah didudukkan, jangan malah dipijeti dan lain sebagainya ya. Yang pertama bisa dilakukan adalah segera menelpon ambulans atau rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, yang mungkin cuman mungkin ini kalau namanya sudah, saya pernah merasakan bagaimana paniknya punya keluarga yang harus segera kita bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang masyarakat juga, saya membayangkan saya saja yang dokter agak panik. Biasanya apalagi kalau panik kan blank ya dokter. Ya, jadi makanya kita sampaikan sederhana. Pertama, telepon ambulans atau rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah tenangkan penderita atau bebaskan jalan nafas, longgarkan pakaian misalnya, sebagai contoh itu. Terus kemudian satu yang paling utama yang bisa dilakukan masyarakat adalah posisi kepala justru harus lebih tinggi dari posisi dada atau posisi jantung. Jangan malah ditelentangkan terlalu terlalu datar atau malah kepalanya lebih rendah daripada yang seharusnya, dan jangan melakukan apapun yang lainnya selain itu. Tunggu, tenangkan diri ya, sambil tenangkan keluarga yang mengalami stroke tadi, atau kalau misalnya berada pada daerah yang misalnya tiba-tiba pas di dapur, nah, misalnya seperti ya enggak apa-apa, dievakuasi dari dapur supaya nggak kena bahaya, misalnya kena kompor dan lain sebagainya kan gitu. Nah itu boleh dilakukan, tapi di luar itu sudah tunggulah, insya Allah ambulans kita sudah punya sistem ambulans yang sedang kita selalu perbaiki terus supaya dalam waktu singkat ambulans tersebut mampu memberikan pertolongan yang cepat dan tepat, karena pertolongan pertama pada stroke sebenarnya harus dilakukan sejak dari ambulans itu tadi. Baik. Kalau contohnya nih dokter, biasanya mungkin dari usia muda pun sudah ada yang kita kalau istilahnya mungkin Bell palsy ya dokter ya, yang kita kira-kira itu setengah wajah itu berbeda gitu, tidak simetris. Apakah itu gejala stroke dokter? Karena usianya mungkin sangat muda gitu. Ya, jadi gini, tip yang paling sederhana adalah apapun itu gejala yang terjadi mendadak harus curiga dulu sebagai stroke sampai terbukti tidak. Dan rumah sakit tidak akan gegabah di UGD begitu diperiksa bahwa ini bukan stroke, ya rumah sakit pasti akan memulangkan dengan segala advisnya. Tapi kalau memang ini stroke, ya memang harus segera masuk. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang stroke pun juga banyak terjadi pada usia muda. Sejak tahun 2000 saya lulus spesialis tahun 2005. Kemudian kita mendevelop sistem stroke unit di Rumah Sakit Saiful Anwar sejak tahun 2007. Nah, yang kita alami saat itu adalah usia stroke banyak yang bahkan saat itu usia 18 tahun pun sudah banyak yang kena stroke. Apalagi sekarang, ya. Kita lihat saja rata-rata orang untuk bisa jadi stroke, seorang penderita diabetes, seorang penderita hipertensi, ya, seorang penderita kolesterol, itu membutuhkan waktu antara 2-3 tahun sampai 5 tahun. Nah, tinggal kita lihat, kalau orang ini menderita diabetes umur 25, biasanya bisa kita prediksi nanti umur mendekati 30 aja sudah punya faktor risiko besar sekali untuk jadi stroke, ya. Jadi, padahal data dari teman-teman di bidang penyakit dalam, teman-teman di bidang endokrinologi anak kan sudah menyebutkan bahwa diabetes pun juga terjadi pada usia anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun. Nah, saya sebagai seorang seorang neurolog yang mendalami stroke, itu yang menjadi keprihatinan. Artinya pada umur 17 akan ada ledakan jumlah penderita stroke pada usia muda. Nah, jadi makanya sekarang apapun itu, pokoknya ada gejala mendadak, segera ke rumah sakit, ya. Itu kunci pertama. Gitu. Agak deg-degan ya dokter ya. Berarti sekarang penyakit itu udah nggak kenal usia, nggak hanya yang
mungkin sudah dewasa usia 40, tapi bahkan remaja sudah banyak ya dokter ya. Ya, betul. Itu sangat mengkhawatirkan tentunya ya, Sobat Sehat. Nah, dokter yang tadi dibawa ke IGD untuk melakukan tes, rangkaian tes mungkin ya. Adakah tes mungkin tes genetik ataupun tes lainnya yang untuk membuat hasil, oh memang ini pasien ini stroke gitu? Ya, oke. Jadi begini, kita memang kebetulan di Rumah Sakit Saiful Anwar, dan mungkin ini adalah rumah sakit pertama yang mendeklarasikan bahwa Rumah Sakit Saiful Anwar melayani pemeriksaan konsultasi genetik untuk stroke. Ya, jadi di Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar yang pertama kali melakukan pada mulai dari tahun 2023 kita, ya. Nah, jadi sebetulnya pemeriksaan genetik itu lebih banyak kita lakukan untuk memprediksi stroke. Karena memang kalau dulu kan ada teori yang mengatakan bahwa faktor risiko stroke itu ada yang faktor risiko yang bisa diubah, ada faktor risiko yang tidak bisa diubah. Faktor risiko bisa diubah itu adalah seperti merokok kan bisa di stop, kolesterol bisa diturunkan, ya, diabetes bisa diturunkan. Itu adalah faktor risiko yang bisa diubah. Sementara ada satu faktor risiko yang tidak bisa diubah, kalau teori yang lama itu adalah genetik. Ternyata perkembangan keilmuan pengetahuan, sebetulnya genetik ini bukan masalah tidak bisa diubah, tetapi genetik ini memang seseorang akan punya pola, akan punya profil berdasarkan genetiknya, kapan dia akan jadi stroke, atau risiko apa saja, atau kondisi apa saja yang akan membuat dia jadi stroke. Nah, ini yang sekarang kita balik, kita kembangkan, bahwa dengan pemeriksaan genetik, dengan kami tahu sebagai tim dokter, kami tahu bahwa, oh ternyata sebagai contoh, saya sendiri, saya punya risiko untuk berdasarkan pemeriksaan genetik saya sudah melakukan pemeriksaan genetik juga kan gitu, walaupun awal-awalnya juga takut-takut sih ini karena kita membayangkan juga orang diketahui genetiknya biasanya nggak siap menerima nah hasilnya. biasanya masalahnya masalah kesiapan itu ya. Saya sendiri pun juga gitu, tapi ya berhubung sama keluarga saya pun orang tua saya, pakde saya itu juga punya risiko besar untuk kebanyakan mereka meninggal karena penyakit stroke dan jantung. Artinya saya juga punya faktor risiko. Nah, sehingga saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan genetik juga. Dan ternyata pemeriksaan genetik tersebut menunjukkan bahwa justru kalau saya adalah faktor risiko utama jadi stroke, kalau saya tidak olahraga, saya tidak, kemudian saya juga merokok. Kalau saya makan misalnya makan yang kolesterolnya tinggi, bahan makanan yang kolesterol tinggi, justru saya tidak apa-apa. Nah, sehingga dari situ ya strateginya adalah ya satu, ya paling untungnya adalah artinya saya masih bisa beli makanan yang berlemak kan gitu, karena secara genetik saya tidak, ya, kolesterol saya tidak akan mempengaruhi saya untuk jadi stroke. Tapi begitu saya tidak gerak, itu artinya saya langsung punya risiko tinggi untuk stroke. Sehingga apa yang saya lakukan, atau apa yang kita lakukan kalau pada pasien, kalau dia punya faktor seperti itu, ya kita akan menyarankan dia untuk betul-betul melakukan olahraga secara teratur dan sistematis dan terukur gitu. Jadi dan itu sebaliknya juga begitu, akan ada orang yang mungkin kalau dia akan jadi stroke kalau dia memang diabetes. Nah, sehingga kita bisa lakukan advis, Anda jangan diabetes, caranya begini. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya ada skala ya, 0 yang tangan kiri saya, 10 tangan kanan saya, 0 itu adalah orang yang sehat, 10 orang yang stroke. Dengan pemeriksaan genetik kita bisa menentukan sebetulnya dia ada di poin 8, 7, 6, 5, 4. Nah, begitu kita sudah tahu dia di poin berapa, tentunya kita bisa akan menyusun program yang akan dia lakukan seumur hidup supaya dia angkanya nggak bergeser jadi ke arah stroke. Nah, itulah keuntungan pemeriksaan genetik. Ya, cuman memang tadi kesiapan mental memang menjadi yang utama. Penting ya dokter ya, karena nggak semua orang juga siap. Tapi tentu harus dilakukan ya dokter ya untuk tes ini ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sebagai seorang stroke physician, ya itu salah satu solusi yang paling mendasar. Karena terus terang begini, sebaik apapun metode pengobatan yang kita punya untuk mengobati orang yang sudah terkena serangan stroke atau sedang terkena serangan stroke. Contoh kami sendiri di Rumah Sakit Saiful Anwar. Stroke unit awalnya kami sediakan hanya 3 bed, 4 bed. Sekarang kami punya lebih dari 20 bed. Kenyataannya penuh. Ya, jadi kenyataannya tidak pernah berkurang. Dan mengobati stroke itu, apalagi yang kami di Rumah Sakit Rujukan penanganan stroke kami menangani pasien stroke yang sudah komplikasi dan sebagainya. Itu butuh waktu bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk merawat pasien stroke. Ya, teknologi kedokteran kita sudah sangat maju. Di Rumah Sakit Saiful Anwar juga sudah ada. Kita juga sudah punya CAT lab, metode intervensi neurologi yang kita bisa langsung menghilangkan sumbatan di otak lewat
kateter atau lewat pembuluh darah di kaki, ya, itu bisa. Tapi tetap aja walaupun itu sudah kita lakukan, orang masih ada risiko untuk dia tetap ada kecacatan walaupun memang sudah sangat berkurang sekali, ya. Jadi memang yang paling utama adalah bukan mengobati stroke, tetapi yang paling utama justru adalah mencegah bagaimana dia stroke. Nah, justru itu yang menjadi hal yang penting, makanya kami fokus di situ. Walaupun bukan berarti kami tidak menyiapkan, kami menyiapkan semua sistem UGD kami. Sistem UGD stroke kami sudah dikenali oleh internasional, oleh European Stroke Organization. Jadi kalau ada orang asing yang pakai asuransi dari Eropa, kalau mereka kena stroke itu akan dikirimnya ke rumah sakit Saiful Anwar, kan itu standar yang sudah dikenali internasional. Tapi kami tetap lebih memperjuangkan, lebih fokus demi kepentingan masyarakat, bagaimana untuk mencegah stroke tadi dengan cara melakukan prediksi yang tepat, salah satunya dengan cara pemeriksaan genetik. Pemeriksaan genetik. Nah, ini dari usia berapa, dokter, biasanya? Ya, sedini mungkin. Jadi sebetulnya pada usia anak-anak pun sudah bisa, sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi tidak perlu nunggu sudah stroke, ya kan? Bahkan kadang-kadang guyonnya kami ya begini lah, kalau sudah stroke terus baru periksa genetik, masalahnya memang pemeriksaan genetik masih cukup mahal, kan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau sudah kena stroke, ya sebenarnya nggak terlalu penting mau diperiksa genetik, mau apalagi wong sudah kena stroke. Tetapi justru semakin dini, ya, pada usia anak-anak. Contoh ini, kalau pada usia anak umur 6 tahun kita lakukan pemeriksaan genetik dan ternyata dia ketahuan bahwa genetiknya nanti dia akan jadi diabetes. Advice yang akan kami lakukan ke keluarganya adalah tolong anak ini jangan makan yang manis, olahraganya harus diperkuat betul. Karena sekarang kan kayaknya anak-anak sekolah kita sudah mulai banyak bergeser, ya kan? Betul, banyak di depan gadget, makanannya yang selalu manis-manis. Makanya kami mendukung kalau jadi keputusan pemerintah untuk menerapkan bagaimana pola hidup sehat lewat makanan. Karena negara tetangga kita di Singapura, pada saat saya pernah di Singapura, itu tahun 2009 sudah menerapkan bahwa setiap makanan harus ada hitungan kalorinya. Nah, itu akan membantu masyarakat. Nah, apalagi juga anak-anak SD, tolong pelajaran olahraga jangan dihilangkan. Tolong bagaimana anak-anak itu sempat untuk masih bermain. Saya dulu waktu kecil, sebelah rumah saya lapangan sepak bola, jadi setiap kali habis kerjain PR sama ibu saya diperbolehkan untuk sepak bola, saya langsung lari ke lapangan. Nah, itu yang kami khawatirkan pada anak-anak sekarang. Sedangkan anak-anak zaman sekarang seringnya mabar, mungkin main bareng tapi gadget gitu. Betul. Nah, itu yang terus terang kami prihatin, dan itu bisa dideteksi dari awal. Nah, sehingga tinggal kita memilih apakah anak kita yang sudah punya faktor risiko itu akan kita biarkan untuk jadi stroke, atau kita akan kasihan dengan dia demi masa depannya dia supaya dia tidak jadi stroke. Itu pilihan yang kami sediakan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oh, baik. Nah, dokter, sekarang kan juga era digital, apalagi dari semua kalangan usia sudah pasti megang gadget ya, dokter ya. Ada nggak sih, dokter, kayak aplikasi semacam yang bisa mendeteksi, oh, faktor resikonya seperti ini gitu. Kalau kita olahraga lari contohnya kan sudah ada beberapa aplikasi yang bisa melihat, oh, ini detak jantungnya sekian dan sekian. Kalau ini untuk stroke, dokter? Oke. Kebetulan memang di fokus di pelayanan stroke di Rumah Sakit Saiful Anwar itu memang juga menggabungkan dua tadi. Satu, pemeriksaan genetik, kemudian yang kedua penggunaan teknologi. Sebenarnya bukan masalah aplikasinya atau apa ya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan teknologi di dalam membantu kita mengoptimalkan. Tadi setelah kita periksa genetik, keluarga atau pasien pasti akan memikir apa yang harus saya lakukan. Nah, contohnya kita mengaktifkan olahraga. Nah, olahraga itu yang bagaimana? Ada kan sebagian, mohon maaf nih ibu-ibu, dok, saya sudah ke mall kok, jalan keliling ke sana kemari kan gitu ya. Nah, itu dianggap olahraga. Olahraganya cewek ya, dok? Iya, itu dia. Ada juga loh, dokter nggak pernah nyuci baju ya. Nyuci baju itu berat ya, misalnya begitu. Saya sering dikomplain pasien gitu, begitu saya harus banyak olahraga, saya malah dimarahi sama pasien. Mungkin biasanya seperti itu. Pasien itu yang penting gerak, itu sudah termasuk olahraga, betul. gitu ya. Padahal ada kriterianya, kapan disebut olahraga, kapan disebut gerak. Nah, ini kan tentunya membingungkan buat pasien, ya, membingungkan buat keluarga. Ini bener nggak? Saya ini olahraga, saya ini hanya gerak. Nah, teknologi sekarang sangat memungkinkan untuk kita membedakan ini olahraga atau ini hanya bergerak. Nah, teknologi itulah yang kalau kita lihat sekarang, mungkin kalau zaman dulu kan barang yang selalu nggak ketinggalan, walaupun kadang-kadang ketinggalan dompet. Tapi sekarang kayaknya nggak ada sih orang yang nggak pakai handphone kan gitunya. Nah, di dunia pun juga falsafah itu yang dipakai. Mari kita manfaatkan teknologi
untuk meningkatkan taraf kesehatan seorang individu dengan memanfaatkan apa yang paling sering dia bawa. Sehingga konsensus para ahli di dunia di bidang kesehatan memang mendorong penggunaan HP sebagai mobile device, dan juga sekarang ada wearable device seperti jam tangan pintar dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita kita dorong juga masyarakat untuk bisa memakai hal tersebut, karena itu memang sangat membantu mengukur apakah olahraga saya cukup dan lain sebagainya. Bahkan salah satu faktor risiko utama stroke itu adalah kurangnya tidur. Ya, itu sangat berpengaruh ya. Nah, cukup dengan kita naruh HP kita di samping kita pada saat kita tidur. Kemudian juga apalagi kalau yang mau pakai wearable device pada saat tidur, kita akan bisa tahu bahwa sebetulnya tidur Anda sehat atau tidak. Bukan hanya lamanya, ya, tetapi kualitas tidur, atau tidur itu termasuk tidur sehat atau enggak. Itu bisa kita deteksi, sehingga dokternya tinggal enak. Oh, Anda ternyata sebelumnya tidurnya cukup. Oh, ini tidurnya masih kurang sehat. Nah, padahal tidur yang tidak cukup atau tidur kurang sehat itu juga faktor risiko besar justru. Nah, itu contoh penggunaan teknologi, dan kami di rumah sakit sangat mendorong hal tersebut ya. Mungkin sebentar lagi kami akan meluncurkan juga model-model kelas ya bagi masyarakat yang membutuhkan bagaimana sih men-setting atau bagaimana menggunakan wearable device itu. Kami akan siapkan untuk membantu masyarakat memaksimalkan penggunaan alat-alat yang ada di sekitarnya untuk memonitor kesehatan mereka. Baik, jadi untuk kategori tidur sendiri bukan berarti tidur yang lama itu dikategorikan sehat, belum tentu ya dokter. Belum tentu. Dan bisa diceknya salah satunya dengan alat tersebut, ya, gitu betul, ya kita melihatnya betul, gitu. Betul. Baik dokter, nah tadi kan sudah dokter Eko menyampaikan mungkin cara pencegahannya dengan makan makanan sehat dan juga olahraga yang teratur ya dokter ya. Ya. Nah, kategori olahraganya ini apakah lari atau mungkin sekarang yang lagi hits, apalagi anak muda ya dokter ya, nge-gym gitu, sekalian olahraga, sekalian bentuk otot gitu. Apakah itu termasuk dokter? Gini, kalau pengalaman kami selama ini mengenai bagaimana olahraga yang tepat. Kalau saya dari beberapa jurnal dan juga pengalaman saya sebagai neurolog dari tahun 2005, ya artinya sudah hampir 20 tahun saya menjadi seorang neurolog, dan sebagian besar waktu saya habiskan sebagai stroke physician atau dokter yang mendalami bidang stroke. Sebetulnya adalah olahraga itu bukan berarti satu olahraga lebih baik daripada olahraga yang lain. Yang betul adalah olahraga yang memang bisa memenuhi kriteria olahraga untuk tubuh kita. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, mana yang kita sukai. Ya, jadi oke, silakan yang senang lari silakan lari, yang senang jalan silakan jalan, yang senam dan lain sebagainya monggo, tidak ada olahraga yang jelek. Yang penting memenuhi kriteria yang kita sebut olahraga. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria olahraga, itu apapun akan baik. Dan sebetulnya kunci olahraga juga begini, contoh sederhana. Kita mungkin, saya ambil ya, senam 5 menit mungkin sudah ngos-ngosan awal-awalnya. Tapi begitu kita konsisten, teratur, dan konsisten, itu kata kunci yang utama. Ya, kita teratur seminggu saja. Nanti coba kita lihat, 5 menit akan nggak jadi ngos-ngosan. 10 menit baru ngos-ngosan. Nanti minggu berikutnya gitu lagi. 10 menit sudah nggak ngos-ngosan, 15 menit baru ngos-ngosan. Nanti berikutnya ditambah, asal konsisten, akan dengan sendirinya tubuh kita akan menyesuaikan dan selalu meningkat. Makanya juga nggak boleh kita tiba-tiba, wah saya masih muda nih, saya masih kuat lari, tiba-tiba langsung lari jarak jauh. Itu juga nggak boleh, itu juga berbahaya. Ya, tapi sebenarnya olahraga itu sangat simpel. Dan pertanyaan yang paling sering dari pasien-pasien adalah, kapan waktu yang baik untuk olahraga? Ya, sering sampaikan, saya bilang, ya namanya udara paling bagus pagi. Tapi jangan alasan kalau pagi nggak sempat terus kemudian tidak olahraga. Ya kan banyak tuh pasien-pasien kita ngomongnya, wah mungkin pagi karena buru-buru juga ya dokter ya. Pagi saya nggak sempat dok, ya nggak apa-apa, malam boleh kan gitu, sore juga boleh, ya kan. Dan olahraga itu memang ada caranya, ada yang memang bisa mengalokasikan waktu yang khusus, ada yang tidak. Kalau tidak bisa mengalokasikan waktu khusus, sebetulnya olahraga 15 menit pun, 30 menit pun itu sudah lebih dari cukup. WHO mensyaratkan kita hanya harus menghabiskan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Nah, kalau dihitung 150 menit kan sebenarnya masa per hari hanya 30 menit, kan enak, itu sudah sedikit, tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita, kalau namanya waktu dicari-cari ya nggak ada waktu ya 24 jam, tapi tinggal kita menganggap itu penting enggak. Nah, jadi
monggo silahkan olahraga Tergantung apapun prioritas. mana yang diinikan, cuman bisa saja hari ini lari, besok jalan, besoknya renang, silahkan. Tapi tolong harus konsisten minimal 150 menit dalam seminggu. Silahkan. Baik Dokter Eko. Jadi memang mungkin ada beberapa sobat sehat RSSA itu yang bingung dokter. Awal dia memulai olahraga itu nafasnya nggak kuat, ngos-ngosan, dadanya sakit atau mungkin perutnya yang sakit itu. Tapi itu justru langkah yang baik ya dokter ya. Dan harus kita pelan-pelan tingkatkan dengan seiringnya waktu gitu ya. Memang kuncinya adalah konsisten sobat sehat. Nah, Dokter Eko, mungkin selain dari makanan, dari pola hidup ya seperti olahraga, kalau dari pola pikir ngaruh nggak dokter terhadap stres ini? Gitu? Betul. Jadi per tahun 2022 maksud saya, beberapa asosiasi stroke di dunia yang akhirnya juga diamini oleh WHO ya, jadi World Health Organization. Kalau dulu kan memang seperti stroke, jantung itu kan hanya dikatakan, oh pokoknya enggak ngerokok, pokoknya enggak kolesterol dan lain sebagainya. Dan kita memang sudah sering mengkaitkan hubungan stres dengan kurangnya tidur. Tetapi beberapa bukti akhirnya memang sudah spesifik mengarah bahwa kurang tidur itu juga menjadi faktor risiko yang sama seperti seorang yang akan punya diabetes untuk jadi stroke. Demikian juga faktor pikiran, faktor stres. Itu juga mempunyai faktor risiko yang sama seperti layaknya faktor risiko orang hipertensi untuk jadi stroke. Jadi memang itu menjadi hal yang penting. Dan tapi mungkin begini juga, masyarakat bisa ngomong, bahkan manusia memang hidup ditakdirkan untuk menghadapi masalah, artinya stres terus kan gitu toh. Berarti kami tidak sehat. Nah, ada aja yang dipikir ya dokter. Nah, jadi tidak mungkin, justru kita harus berterima kasih bahwa kita mikir, karena kalau kita nggak mikir artinya otak kita sudah tidak berfungsi atau kita sudah nggak ada kan gitu ya. Jadi memang harus selalu ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana cara memanage pola pikir atau memanage stres tadi. Nah, itu yang penting. Memang dokter mungkin akan terdengar dengan gampang mengatakan bahwa Anda tidak boleh stres, ya. Jadi, tapi buat masyarakat sebenarnya itu pesan kami ke masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan secara serius. Nah, ada orang yang bisa mengatasi stres dengan caranya sendiri, tapi ada orang yang mengatasi stres harus dengan bantuan pihak lain seperti psikolog atau psikiater. Monggo, itu memang harus dilakukan karena sangat-sangat signifikan sekali. Bahkan mungkin orang diabetes pun itu sebenarnya akan lebih mudah diabetes kalau dia stres. Jadi mungkin belum diabetes, dia mungkin sudah stres, tapi dengan stres tadi dia akan lebih mudah, dan pada dasarnya dia punya bakat untuk diabetes, akan lebih mudah lagi untuk jadi diabetes. Nah, itu jadi memang saling berkaitan satu sama lain gitu dokter ya. Baik dokter, jadi mungkin cara kita sebagai masyarakat umum, apalagi yang mulai dari usia dini itu ya dokter ya, kita harus menjaga pola makan, pola pikiran, kita harus manage, nggak boleh terlalu overthinking juga ya sobat sehat ya. Betul. Dan juga dari olahraga yang rutin minimal 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Baik dokter Eko, ada yang mau disampaikan ke sobat sehat RSSA? Ya, jadi sesuai dengan topik World Stroke Day yang dianut oleh Rumah Sakit Saiful Anwar, yang diketengahkan oleh Rumah Sakit Saiful Anwar, bahwa stroke itu pada prinsipnya adalah penyakit yang sebetulnya bisa diprediksi, kemudian bisa cegah atau preventable, kemudian penyakit yang sebetulnya bisa dideteksi atau detectable, ya. Nah, tiga ini yang buang anggapan bahwa stroke itu adalah takdir, ya. Nggak, stroke itu sebenarnya bisa diukur apakah kita akan bisa terkena stroke atau tidak. Nah, sejalan dengan itu yang kami kedepankan tadi seperti kami sampaikan, kalaupun sudah ada teknologi yang sangat canggih sekalipun, dan kami di RSSA juga sudah punya semua, tapi tetap yang paling baik adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai stroke, yang kita maksud dengan preventable tadi. Dan kemudian yang kedua yang lebih penting lagi adalah kita bisa melakukan prediksi kapan stroke itu akan terjadi, ya. Bukan berarti kapan stroke itu terjadi pasti terjadi juga enggak, sebetulnya bisa dihindari. Nah, sehingga kami dari Rumah Sakit Saiful Anwar mengajak masyarakat untuk betul-betul marilah kita mulai membiasakan apapun yang kita lakukan sehari-hari itu bisa mengarah bahwa kita bisa mencegah dan memprediksi stroke kita dengan cara menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat bukan berarti gaya hidup yang harus sengsara. Kan banyak orang, wah diet kan jadi tidak enak. Enggak. Gaya hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan dan menjadi hak tubuh kita untuk kita
lakukan. Jadi bisa dinikmati. Ya, jadi lakukan gaya hidup yang sehat, kemudian jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dan pergunakan teknologi yang sudah ada di dalam bahan konsultasi Anda dengan dokter, walaupun itu juga masih perlu pendampingan dari dokter secara spesifik. Dan saran kami juga kalau sudah siap secara mental, ya, mari kita lakukan screening genetik untuk kita sendiri supaya kita tidak sampai terjadi stroke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya untuk masyarakat. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi memang ilmu yang disampaikan oleh dokter Eko ini daging banget ya Sobat Sehat ya. Kita banyak informasi terkait stroke ini dan tentunya harapannya kepada Sobat Sehat RSSA kita dapat melakukan pencegahannya dari sedini mungkin Sobat Sehat. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh Dr. Eko Arisetiono, spesialis saraf konsultan dari instalasi rawat inap 1. Semoga bermanfaat ya Sobat Sehat buat kita semua. Dan semoga Dr. Eko sehat selalu ya dokter. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya ilmunya terima dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Sehat dan semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.